wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, pada video kali ini kita masih membahas soal yang akan kita bahas kali ini adalah elektronegativitas. Nah, kalian masih ingat nggak bagaimana kaitannya elektronegativitas dengan kepolaran suatu ikatan? Nah, kepolaran ini berlaku untuk ikatan kovalen. Jadi kita akan belajar mengenai bagaimana melihat elektronegativitas dari atom-atom atau unsur-unsur yang akan berikatan. Kemudian kita identifikasi apakah ikatan kovalennya polar atau non-polar. Dengan menggunakan elektronegativitas pun kita bisa membedakan antara ikatan kovalen dan ikatan ionik. Nah, bagi kamu yang masih bingung berkaitan dengan teori ataupun pemahaman materi sebelumnya, maka kamu bisa cek dulu video ini yang berkaitan tentang elektronegativitas dan kepolaran di channel YouTube saya. Nah, jika sudah, yuk kita kembali untuk belajar bersama. Nah, jangan lupa untuk latihan soal. Nah, kamu sediakan juga pensil dan juga kertas untuk mencatat dan sama-sama mengerjakan ya. Nah, di sini yang harus kita lakukan untuk bisa menjawab soal yang pertama, kamu identifikasi dulu jenis atom yang akan berikatan, apakah logam atau non-logam. Nah, yang kedua, kamu tentukan nilai X atau elektronegativitasnya berdasarkan tabel Pauli ya. Jadi tabel elektronegativitas dari Pauli. Nah, kemudian kamu hitung beda nilai untuk elektronegativitas antar atom atau unsur yang saling berikatan. Nah, jika sudah, maka kamu bisa menentukan jenis ikatannya apa dan sifat ikatannya apa. Jika keempat step ini sudah kamu pahami, ayo kita mulai berlatih. Nah, ini adalah soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini ditanyakan ya, kita gunakan ya elektronegatif tabelnya Pauling yang ada berisi elektronegativitas dari setiap unsur atau atom. Nah, jika kamu butuh tabelnya, kamu bisa buka di file chemical bonding yang ada di pertemuan 6 di Google Classroom. Kamu bisa cek di PPT itu ya. Nah, di sini kita akan coba mengerjakan. Yang pertama yang harus jadi jawaban. Jadi kalau nanti adik-adik dapat pertanyaan yang sama seperti saya, maka kerjakanlah jawabannya seperti yang saya jabarkan. Yang pertama adalah kita lihat dulu senyawa ya atau molekul O2. Nah, di sini kita tahu ya, ada oksigen dengan oksigen yang saling berikatan membentuk senyawa atau molekul O2. Nah, kita tahu baik oksigen satu dan yang lainnya ini adalah non-logam. Sehingga non-logam berikatan dengan non-logam ini akan membentuk molekul menggunakan ikatan kovalen. Nah, tapi kan di sini pertanyaannya menggunakan data elektronegativitas. Maka kita harus mencari berapa sih nilai elektronegativitas masing-masing atom. Nah, untuk oksigen itu elektronegativitasnya adalah 3,5. Nah, ini adalah nilai X ya. X adalah elektronegativitas. Oke. Jadi tanda X yang kita gunakan di sini mewakili elektronegativitasnya. Maka kita cari bedanya ya, sama dengan X oksigen 1 dikurang X oksigen 2. Berarti karena sama 3,5 dikurang 3,5 maka hasilnya adalah 0. Kalau hasilnya sudah 0, bagaimana cara identifikasinya? Nah, ingat triknya ya atau ingat tabel. Jadi triknya, ingat ya, jika beda dari elektronegativitas ini nilainya kecil sama dengan 1,9 sampai 2,0 ya, berarti kurang dari angka ini, jenis ikatannya ya, jenis ikatan adalah kovalen. Oke.
Nah, di sini untuk jenis ikatan kovalen dibagi lagi kan, ada yang non-polar, ada juga yang polar. Nah, kalau yang non-polar di sini beda elektronegativitasnya sama dengan kecil, sama dengan 0,5. Jika beda elektronegativitasnya sama dengan besar, sama dengan 0,5, maka dia masuk yang polar. Nah, ini adalah triknya ya. Nah, ini harus diingat. Nah, untuk beda elektronegativitas yang nilainya besar sama dengan 1,9 sampai 2,0 atau lebih dari angka ini, nah jenis ikatannya ini adalah ionik. Dan untuk semua senyawa ionik ini sifatnya sudah kita tahu ya, dia sifatnya adalah polar. Jadi tidak ada lagi klasifikasi apakah non-polar atau polar. Nah, kembali ke soal kita. Di sini nilainya adalah 0, berarti nilainya kurang sama dengan 0,5. Maka sifat ikatan kovalennya adalah non-polar. Maka kalau kita simpulkan ya kan, molekul atau senyawa O2 dia termasuk pada ikatan kovalen non-polar. Nah, begitu jawabannya ya. Jadi mudah banget kan? Nah, kalau sudah dicatat dan dipahami, kemudian diulang kembali materinya agar lebih paham lagi. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua di sini ada senyawa CO. Oke, maka kita buat jawabannya ya. Untuk senyawa, nah di sini ada senyawa CO. Kita identifikasi, ternyata dua-duanya ini sama-sama bukan logam. Non-logam ketemu non-logam, dia ikatannya kovalen. Oke, kita cek berdasarkan delta X-nya ya. Nah, di sini X untuk atom karbon itu adalah 2,5. Sedangkan oksigen ya, X-nya si oksigen ini adalah 3,5. Nah, karena di sini ada delta ya atau perubahan atau beda dari delta atau perubahan dari elektronegativitas, biasanya kalau untuk mengurangi kita ada yang jumlahnya yang lebih besar mengurangi jumlah yang lebih kecil. Maka X oksigen mengurangi X-nya karbon. Berarti 3,5 dikurangi ini 2,5. Maka hasilnya adalah 1. Oke. Nah, kalau nilainya 1 berarti ini sama dengan kecil sama dengan 1,9 sampai 2,0. Maka kita simpulkan. Tadi kan sudah di pertanyaan pertama kan saya sudah buatkan triknya. Nah, di sini kita tinggal ikuti saja. Maka senyawa CO jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, karena dia ya, ingat untuk nilai ini lebih sama dengan 0,5 kovalen polar. Jadi yang data ini menunjukkan dia jenis ikatan kovalennya, sedangkan 0,5 ini sifat dari ikatan kovalennya. Oke, gampang ya. Kita akan lanjut lagi ke senyawa yang ketiga dengan senyawa HBr. Oke, kita akan jawab ya pertanyaan yang ketiga. Jadi jawabannya, nah di sini senyawanya adalah HBr. Nah, berarti di sini ada atom hidrogen dan juga atom brom. Nah, di sini terlihat ya kalau yang hidrogen ini adalah non logam. Sedangkan brom ini dia juga non-logam karena semuanya sama-sama gas. Berarti non-logam ketemu non-logam ini adalah ikatan kovalen. Ya, kalau kita identifikasi berdasarkan atomnya. Nah, kita identifikasi berdasarkan nilai beda elektronegativitasnya. Untuk hidrogen ini adalah 2,1.
sedangkan untuk brom itu adalah 2,8. Maka beda elektronegativitas dari senyawa ini, elektronegativitas brom mengurangi elektronegativitas dari hidrogen. 2,8 dikurang 2,1 ya. Maka jawabannya berapa ini? Jawabannya adalah 0,7. Oke. Jawabannya 0,7 ya. Nah, kalau jawabannya 0,7, maka di sini jika dia nilainya itu adalah kurang sama dengan 1,9 sampai 2,0. Nah, ini menunjukkan benar ya, dia adalah ikatan kovalen. Nah, lalu di sini kita klasifikasikan lagi karena nilainya besar sama dengan 0,7. Nah, 0,5 kan lebih besar daripada 0,5. Maka di sini sifatnya adalah polar. Sehingga jika disimpulkan senyawa HBr ya, sifatnya atau jenis ikatannya adalah ikatan kovalen yang sifatnya polar. Oke, nah ini adalah jawaban untuk senyawa HBr. Oke. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang keempat, yaitu senyawa KCl. Oke, kita jawab ya sama-sama. Jawabannya di sini adalah senyawa KCl. Ada atom K, ada atom Cl. K di sini adalah logam, sedangkan Cl adalah non-logam. Jika direaksikan akan membentuk senyawa dengan ikatan ion. Ini berdasarkan jenis atom ya. Maka kita cek berdasarkan elektronegativitas. K ini punya elektronegativitas 0,9. Sedangkan Cl dia punyanya 3,0 ya, 3,0. Oke. Berarti di sini kalau misalnya kita buatkan beda elektronegativitas Cl dikurangi elektronegativitas K, maka 3,0 dikurang 0,9. Nah, jawabannya berapa? Oke. Ini berarti 2,1. Nah, ini terlihat ya, kalau nilainya besar sama dengan 1,9 sampai 2,0 atau lebih, maka dia masuk pada ikatan ionik. Oke, kemudian kita tidak perlu lagi mencari apakah dia polar atau non-polar, karena rata-rata dan pada umumnya senyawa ionik itu bersifat polar. Nah, demikian ya untuk pembahasan soal pertanyaan yang keempat. Jangan lupa dicatat, dirangkum, dan dipahami lagi ya materinya. Nah, demikian yang bisa kita pelajari untuk video kali ini. Nah, jangan lupa untuk terus berlatih, cek video-video yang ada di channel saya untuk persiapan belajar ataupun persiapan UTS. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.